Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah merupakan satu ungkapan yang menjadi kebiasaan kita dalam melakukan berbagai macam aktivitas. Bahkan kita meyakini bahwa bismillah merupakan ungkapan awal melakukan aktivitas. Kalau kita menggunakan kata bismillah dalam aktivitas, insya Allah menuai nilai pahala. Begitulah keyakinan kita terhadap bismillah itu. Tapi persoalannya adalah sejauh mana kita memahami bismillah itu dan apa dampaknya dalam kehidupan manusia. Kenapa Nabi menyebutkan mulai hidupmu dengan bismillah, atau setidaknya ada ungkapan kullu amrin dzibalin la yubda fihi bi bismillah fahuwa abtar. Segala sesuatu yang bernuansa baik tapi dia tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim maka abtar. Sementara ulama menafsirkan kata abtar ainan isul barokah, kurang berkah. Segala sesuatu yang bernuansa baik tapi tidak diawali dengan bismillah kurang berkah katanya. Nah, seberapa hebatnya itu? Dan kenapa Nabi sampai bilang berkah? Tidak berkah kalau tidak diawali dengan bismillah. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ada orang yang mengucapkan kata bismillah, maka kata bi dengan huruf jarnya itu dipahami oleh ulama sebagai rangkaian untuk mempertemukan dan tidak bisa memisahkan. Itulah bi yang menurut pakar bahasa ilsok, menempelkan sehingga tidak bisa pernah lepas. Maka kenapa berbunyi bismillah atau terhadap orang tua wabil walidain? Karena bismillah menempelkan manusia kepada Allah. Tidak akan pernah mungkin manusia bisa lepas dari Allah. Apapun yang kamu lakukan pasti akan menyertai Allah dalam persoalan itu. Tidak mungkin manusia lepas dengan Allah sebagai pencipta. Begitu pula tidak mungkin seorang anak lepas dengan orang tua lepas dengan anak. Hanya kiamat saja yang menyebutkan bahwa orang tua melemparkan anak yang sedang disusuinya. Bukankah kiamat? Itu pun disebutkan karena sudah luar biasanya kondisi itu sehingga orang tua bisa melepaskan diri dari anaknya. Tapi dalam kondisi normal nggak mungkin orang tua melepaskan diri dari anak itu. Sebagaimana nggak mungkinnya manusia melepaskan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang mengucapkan kata bismillahirrahmanirrahim, maka aktivitas yang dia lakukan, dia sebut nama Allah, dia sertai nama Allah itu. Setidaknya seolah-olah dia berkata, ya Allah, aku sertai pekerjaan saya ini dengan menyebut namamu yang maha pengasih, maha penyayang. Maka lihat, saksikan, ikuti, sertai aku dalam usaha yang aku lakukan ini. Dia undang Allah. Kalau kita merasa dan punya keyakinan, bahkan ketika kita mengucapkan bismillah Allah, kita mengundang Allah. Ya Allah, saya undang, lihat dan perhatikan. Maka dampaknya apa? Dampaknya nilai keberkahan. Keberkahan itu sesuatu yang kecil berdampak besar, sementara ulama bilang. Nah, dampaknya apa? Setidaknya saya kasih contoh. Kalau ada seorang pedagang, dia ke pasar. Orang tua saya pedagang dan saya belajar dagang dari beliau. Ketika dia berangkat ke pasar pagi buta, jam 3 dia sudah berangkat karena harus menjajakan dagangan, sudah ditunggu oleh langganannya. Begitu dia sampai di pasar jam 3, bukankah gelap? Bukankah setidaknya remang-remang? Dia naikkan timbangannya. Ketika dinaikkan timbangannya, bismillahirrahmanirrahim, dia sebutkan begitu orang tuanya. Kenapa dia sebutkan? Dia menyertai usaha dagangnya dengan menyebut nama Allah, sertai dagangan saya ini, bismillahirrahmanirrahim. Dampaknya apa? Ketika dia mengundang Allah, dia tidak akan mulai berdagang sampai dia yakin timbangan dengan pelatuk burungnya itu sejajar. Padahal orang lain tidak tahu. Andai dia ingin memberatkan sedikit saja timbangan, belum ada orang yang datang. Andai sedikit saja dia motong takaran, belum ada orang yang lihat.
Atau kalau saja dia ingin bermain curang, boleh jadi tetangga sebelahnya sudah curang duluan. Kalau kamu usil dan curang, saya juga begitu, boleh jadi nggak usil. Tapi dia tidak mau, karena dia sudah sadar saya mengundang Allah, orang lain tidak lihat, Allah Maha tahu. Maka kalau gitu dia tidak ingin memulai berdagang sebelum dia yakin pelatuk burung seimbang. Mulailah datang pelanggan, belilah sekilo, 2 kilo, 1/4. Dia timbang. Ketika dengan bismillah dia yakin sudah sejajar seimbang, bismillah dia layani customernya. Atau mungkin ada yang jual gula 1 kilo, telur 2 kilo, ditimbang sama. Begitu sampai di rumah, orang yang beli ini biasanya mengulang timbangan. Ada orang yang mengecek lagi. Sehingga ketika dicek, coba timbangan tadi kita beli daging ini 1 kilo, coba timbang di rumah. Begitu timbang di rumah 1 kilo. Coba tadi kita beli gula 2 kilo, timbang lagi di rumah 2 kilo. Bukankah orang yang di rumah tadi yang pernah membeli punya rasa nyaman? Kenapa timbangan di pasar itu benar, orang yang dagang itu bagus? Maka boleh jadi besok lusa dia balik lagi. Kenapa balik lagi? Dia punya rasa nyaman kalau belanja di tempat orang ini timbangannya bagus. Maka kalau dia sudah yakin dan senang dengan orang yang dagang ini, setidaknya dia akan memberitahu kepada orang lain kalau kamu mau belanja di toko itu tuh. Kenapa toko itu? Bagus, timbangannya bagus, barangnya bagus. Bukankah dengan demikian kita sudah punya marketing yang tidak perlu dibayar? Bukankah setiap kilo daging, gula, telur, susu yang kita jual, kita pasti menghasilkan untung? Bukankah itu dari bismillah? Bukankah itu namanya nilai keberkahan? Kalau kamu mengawali hidupmu dengan bismillahirrahmanirrahim, maka berkah. Berkah itu sesuatu yang kecil tapi dampaknya besar. Dengan bismillah yang dijual bukan sekedar barang, kejujuran yang saat ini langkahnya luar biasa. Sehingga ketika orang itu menjual dengan kejujurannya, dampak berikutnya, efek dominonya, customer datang dan menjadi langganan. Berikutnya lagi, dia akan menjadi marketing yang tidak perlu dibayar. Berikutnya lagi, bukankah dia mendapatkan keuntungan dari setiap barang yang dia jual? Bukankah itu nilai-nilai keberkahan namanya? Siapa yang punya usaha baik tapi tidak diawali dengan bismillah, kurang berkah. Bukankah itu nilai keberkahan? Sedikit bukankah dagang dia berpahala, mendapatkan rasa orang lain mendapatkan rasa nyaman. Dia mendapatkan nilai-nilai dunia dan materi, bahkan mendapatkan customer baru tanpa harus mengiklan. Bukankah itu namanya bismillahirrahmanirrahim? Ada orang yang bilang begini, Pak, menghitung dengan bismillah tanpa bismillah kan hasilnya tetap sama. 1 tambah 1 mau pakai bismillah kek nggak pakai bismillah kek kan hasilnya 2. 10 tambah 10 mau pakai bismillah kek nggak pakai bismillah kek kan 20. 100 tambah 100 mau pakai ngitung bismillah kek nggak bismillah kek kan 200. Dampaknya di mana? Maka saya jawab, 10 tambah 10 itu hasilnya 20, itu kan dalam hitung-hitungan kertas. 100 tambah 100 tanpa bismillah hitungan kertas. Coba kalau dirubah jadi duit, belum tentu 100 tambah 100 200. Belum tentu 1 juta tambah 1 juta 2 juta kalau yang hitung tanpa bismillah. Kenapa? Karena dia tidak pernah merasakan hadirnya Allah dalam kehidupan. Dia tidak pernah mengundang Allah dalam apa yang dilakukan. Sehingga seringkali kita menemukan ada sumbangan 1 juta dari si A, 1 juta dari si B. Semestinya dilaporkan ke masjid kan 2 juta. Tapi seringkali nyampainya ke masjid 1 juta 250. Itu masih mending. 750 kadang-kadang yang sampai. Lantas sisanya kemana? Masuk kantong. Kenapa masuk kantong? Kan nggak ada yang lihat. Orang tahu kan nggak usil. Maka kalau gitu dia sampaikan hasilnya berkurang. Bukankah tanpa bismillah 1 juta tambah 1 juta hasilnya 750? Bukankah 1 juta tambah 1 juta hasilnya 1 juta 250? Tidak 2 juta. Kenapa? Yang menghitung tidak menggunakan bismillahirrahmanirrahim. Karena dia tidak menyertakan Allah dalam prosesnya. Sehingga dia melakukan hal yang sewenang-wenang, semena-mena. Sehingga memang dampak bismillah dalam kehidupan itu hebatnya luar biasa. Kita tidak butuh anggaran miliaran bahkan triliunan untuk sekedar training membuat orang jujur. Tapi kalau kita mau mengamalkan bismillah, menyertakan Allah dalam kehidupan, insya Allah dalam berbagai macam persoalan kita bisa benar.
Bahkan jaminan Nabi, kamu bakal berkah dengan apa yang kamu lakukan. Makanmu dengan bismillah, minummu dengan bismillah, usahamu dengan bismillah, insya Allah akan menuaikan keberkahan. Maka jadikan bismillah menjadi langkah awal dalam segala macam tindakan yang insya Allah akan menghasilkan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.